kebetulan, tidak ada. Semuanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dedaunan yang jatuh dari rantingnya itu bukan karena dia rapuh atau kering, tapi semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah yang kita meyakini betul. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ditanya seluruh manusia Bapak mulia, mau bahagia, mau sukses, mau berjaya, pasti semuanya kita ini mau. Tidak ada satu manusia pun yang tidak mau bahagia, tidak mau sukses, tidak mau berjaya. Tidak ada. Semuanya pasti kita mau bahagia, mau berjaya, mau sukses, Bapak. Maka kita harus tahu di mana itu kebahagiaan, di mana itu kesuksesan, di mana itu kejayaan. Alim ulama telah sampaikan kepada diri kita Bapak mulia, kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan seluruh manusia ini hanya dalam mengamalkan agama secara sempurna Bapak mulia. Kalau agama sudah sampai pada diri kita ini sudah sempurna. Alim ulama katakan agama ini sudah sempurna sampai pada diri kita sehingga Nabi pun telah pergi meninggalkan kita. Dan agama ini tidak boleh lagi ditambah, tidak boleh lagi dikurangi. Barang siapa menambah-nambah agama atau mengurangi ini agama, maka sesat lagi. Maka alim ulama katakan sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kebahagiaan setiap manusia ini, kesuksesan atau kejayaan setiap manusia ini hanya dalam mengamalkan agama secara sempurna dalam kehidupan. Jadi kalau mudah saja Bapak Ibu, kalau kita mau bahagia, kita mau sukses, kita mau berjaya, maka amalkan itu agama secara sempurna dalam kehidupan kita, pasti dan pasti kita akan bahagia. Dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan bergeser, walaupun sedikit saja. Mulai dari zaman dulu, zaman sekarang sampai yaumil kiamat, ini ketetapan Allah tidak akan pernah bergeser walaupun sedikit saja. Maka alim ulama katakan amal agama yang sempurna itu ada 5 perkara. Yang pertama, imaniah kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita mau luruskan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kesirikan sedikit pun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesirikan ini Pak lebih halus daripada rayapan semut. Bayangkan, tidak ada yang bisa dengar itu suaranya rayapan semut ini. Maka perlu kita luruskan lagi Bapak mulia, luruskan lagi keyakinan kita kepada Allah bahwa Dialah Allah yang berhak disembah. Tidak ada sesembahan daripada Allah. Dialah Allah yang menciptakan, Dialah Allah yang menghidupkan, Dialah Allah yang mematikan, Dialah Allah yang memelihara, Dialah Allah yang memberi kita rezeki. Kaya miskin kita di tangan Allah, sakit sehat kita di tangan Allah. Yang menyembuhkan adalah Allah. Inilah keyakinan yang betul. Kemudian Bapak mulia, yang kedua, kemudian ibadah kita Bapak mulia, kita mau perbaiki, terutama sholat kita mau jaga Bapak mulia. Kata Nabi SAW Bapak mulia, yang paling pertama ditanyakan nanti di akhirat itu adalah perkara sholat kita Bapak. Kata Nabi, kalau sholatnya baik maka baiklah seluruh amal-amalnya, tapi kalau sholatnya buruk maka buruklah seluruh amal-amalnya. Alim ulama katakan Bapak mulia, satu saja diperiksa. Sama halnya kalau kita mau masak nasi itu, kalau kita mau tahu masak atau tidaknya ini nasi, satu saja dicoba itu. Kalau satu itu sudah masak semua sudah itu. Begitu juga kelak di akhirat kita Bapak mulia, yang pertama ditanya adalah sholat kita. Maka kita mau jaga sholat kita Bapak mulia. Nabi telah contohkan ada 3 tertib sholat yang betul. Yang pertama ini, laki-laki ini ada di awal waktu Bapak. Di awal waktu, laki-laki dan wanita ini di awal waktu. Ada waktu-waktu sholat Bapak. Saking derasnya ini ancaman sholat Bapak mulia, Masya Allah. Nabi telah katakan Bapak mulia, barang siapa dengan sengaja meninggalkan atau menunda, dengan sengaja menunda waktu sholat, maka dia akan dihukum di neraka satu hukum. Satu hukum itu sama dengan 80 tahun di akhirat.
Bayangkan Bapak mulai perbandingan akhirat dengan dunia, satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Bayangkan. Ini bukan meninggalkan sholat, tapi menunda waktu sholat. Kita saja Bapak mulai mohon maaf kalau kita kerja di pemerintah, kita sengaja selalu menunda waktu sholat. Sudah diwaktukan bulan jam 7 kita masuk kerja, jam 8 kita pergi kerja, atau besok lagi jam 9 lagi pasti kita akan dipecat Bapak mulai. Bagaimana dengan Allah? Kira-kira waktu sholat 5 waktu ini sudah ditentukan waktunya masing-masing Bapak. Maka kita mau perbaiki, jaga ini waktu sholat kita. Kemudian kita perbaiki Bapak mulai. Perbaiki sholat kita. Perbaiki syairnya, kemudian perbaiki batinnya sholat kita. Syairnya sholat apa itu? Yang pertama kita awali dengan istinja kita. Kita mau perbaiki istinja kita Bapak. Iya. Perbaiki istinja kita, kemudian wudhu kita perbaiki, kemudian bacaan sholat kita, kemudian gerakan-gerakan sholat kita perbaiki semua Bapak. Kemudian batin sholat kita, Nabi katakan jika engkau mengangkat takbir maka seakan-akan engkau melihat Allah di hadapan kita. Tapi kalau engkau tidak mampu, pastikanlah bahwa Allah senantiasa melihat kita Bapak. Ini maka kita memperbaiki ibadah kita Bapak. Kemudian yang ketiga Bapak mulia adalah muamalah kita, penghasilan kita, pekerjaan kita. Dari mana hasilnya, kemudian dibelanjakan ke mana, kita perbaiki. Jangan kita mengejar banyaknya Bapak mulia, tapi Masya Allah dari mana itu Pak? Cari keberkahannya itu Pak. Walaupun sedikit tapi berkah, masalah cukup itu insya Allah cukup Bapak mulai. Hari ini Bapak mulai kita masalah kadang-kadang kita kejar itu banyaknya itu. Kalau orang bicara duit, cari duit banyak, tidak peduli dari mana dia mau ke mana kan, tidak peduli. Kemudian yang keempat Bapak mulai muasarah kita. Apa ini muasarah? Hubungan baik sesama makhluk. Ini yang paling penting Bapak mulai kita jaga sekali ini hubungan kita silaturahmi. Apalagi saat ini sekarang ini kita tidak lama lagi menyambut Idul Fitri, sambung silaturahmi kita betul-betul Bapak mulai. Kami di kota Pak, saya orang Makassar Pak, tinggal di kota itu kadang-kadang 20 tahun saya tinggal sama tetangga, tidak mau tahu tetangga siapa namanya. Nanti mati baru tahu, itu pun tahu namanya dilihat di batu nisan. Allah, bayangkan. Tapi saya punya istri orang Kajang Bapak mulia. Saya pernah tinggal di Kajang itu. Ketika pengantin baru saya di sana tinggal, masalah di sana itu luar biasa. Daerah Bulukumba memang dan sekitarnya itu silaturahminya luar biasa. Setiap saya lewat depan rumahnya, namanya saya kagak main nak, singgah kau ke sini nak. Singgah kau. 2 kali kita lewat, teriak lagi singgah kau di sini, singgah di rumah. Bayangkan. Baru dia kalau kita singgah di rumahnya, dia tidak biarkan kita pergi tinggalkan rumahnya kalau kita tidak cicipi apa-apa yang ada di rumahnya itu, minimal air minum, air putih. Dia tidak biarkan kita pergi kalau kita tidak cicipi apa-apa yang ada di rumahnya. Luar biasa, Masya Allah. Bahkan saya pernah masuk itu, istri saya itu orang Amatoa, daerah Sapaya dia tinggal. Saya masuk ke daerah Benteng, ketemu dengan Amatoa, saya bicara di situ Bapak mulia. Ternyata orang-orang di Benteng itu betul-betul amanah sekali. Bayangkan, dia katakan di sini kalau kami buat perjanjian tidak ada hitam di atas putih. Dan itu perjanjian itu tidak akan berbeda sedikit pun, tidak ada. Biar puluhan tahun itu tidak ada. Bayangkan Bapak. Cuma di sana itu memang betul-betul memang syariat agama yang belum bisa dia terima. Tapi sebagian yang di luar ini sudah bisa menerima hukumnya. Kenapa? Karena anak-anaknya sudah mulai kuliah di kota, belajar agama, dia bawa pulang. Alhamdulillah. Bahkan di sana itu banyak sudah saudara-saudara kita yang sudah pergi berdakwah 4 bulan ke India, Bangladesh di sana. Maka perbaiki hubungan baik kita sama saudara. Minimal kalau kita jumpa Bapak mulia sesama saudara muslim, beri kita salam. Iya. Hari ini kadang-kadang kita sesama muslim kadang-kadang cuek, tahu nak kita ketol. Ada. Iya. Bayangkan ini.
Minimal kita salam kemudian senyum. Senyum ini adalah sedekah Bapak. Kalau kita tidak bisa buat sedekah dengan materi, maka senyum itu sedekah. Senyum itu. Sama saudara muslim. Bayangkan Bapak mulia, ancamannya ini silaturahmi, masya Allah. Keuntungannya juga banyak sekali, keuntungannya ini silaturahmi. Barang siapa menyambung silaturahmi ini, maka Allah akan sambungkan rahmatnya. Bayangkan. Dan barang siapa yang memutus silaturahmi, maka Allah akan putus itu rahmat. Tidak ada keberkahan dalam kehidupannya Bapak mulia. Bahkan 3 hari dia tidak berteguran Bapak mulia. Lewat dari 3 hari itu, Nabi katakan haram bau surga dicium. Parahnya. Maka silaturahmi, jaga baik-baik silaturahmi. Kemudian yang terakhir Bapak mulia adalah akhlak kita. Kita perbaiki akhlak kita. Nabi SAW saking bagusnya akhlaknya Bapak mulia, itu Bapak mulia, matinya pun orang dapat hidayah. Hari ini mohon maaf kita sudah di masjid, kadang-kadang orang dia jengkel sama kita. Astagfirullahaladzim. Jadi akhlak tak baik. Maka kita perbaiki akhlak kita Bapak. Perbaiki bagaimana akhlak kita sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang muslim, kita perbaiki akhlak kita kepada siapa saja. Yang tua ini menghormati yang muda, yang muda ini menyayangi yang tua. Kemudian walaupun dia itu ahli maksiat, Bapak muda, jangan dia itu ahli maksiat. Kami juga ini dulu Pak ahli maksiat kami. Saya tinggal di kota Makassar Pak, di Macili Raya. Tidak ada yang tidak kenal itu daerah Texas itu Pak. Iya, di sana. Tapi alhamdulillah adanya orang yang datang ajak kita Bapak mulia baik, ajak kita datang ke masjid. Alhamdulillah. Yang tadinya ketika kita masuk masjid orang bilang miring itu masjid, Pak miring masjid aja. Sekarang iya. Kalau dia lihat kemaksiatan kami Bapak mulia mungkin ayah tidak mau panggil. Dia bilang maaf itu nak kerja, tapi bukan itu yang dia lihat. Yang dia lihat itu setiap manusia ini pasti ada sedikit kebaikannya. Walaupun dia sejadian manusia itu pasti sedikit ada kebaikan dalam diri. Bangkai saja Bapak mulia pasti ada kebaikan. Seperti bangkai anjing pasti ada baiknya itu. Seperti giginya tidak hancur itu giginya. Apalagi manusia, bagaimanapun jahatnya Bapak mulia masalah, pasti ada kebaikan dalam diri. Inilah kesempurnaan amal agama Bapak. Jadi alhamdulillah jemaah bergerak seperti ini Bapak mulia. Inilah yang kami mau pelajari. Sempurnakan amal agama dalam kehidupan kami Bapak. Begini. Kemudian kami datang ini senantiasa memakmurkan masjid. Di sini Masya Allah makmur di masjidnya sini. Karena jadi pun di tahun hukum balik. Bisa itu tahun hukum atau Makassar itu angka 5 lagi biasa ya gimana? Apalagi agama memang. Subhanallah. Mudah-mudahan Bapak mulia apa yang saya sampaikan ini ada manfaat untuk saya pribadi dan kita semua. Ini saja mungkin yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf ini kalau agak lama